Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas 10 karakter yang memiliki tekanan Reiatsu paling besar. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Onechan ga kita. Reiatsu atau tekanan spiritual adalah pancaran kekuatan yang dihasilkan oleh setiap individu, yang mana kita tahu pancaran kekuatan ini berasal dari energi di dalam tubuh bernama Reiryoku. Berdasarkan itulah, Reiatsu menjadi salah satu aspek mendasar dalam menentukan kekuatan seseorang, karena semakin besar Reiatsu yang dihasilkan, maka semakin besar pula potensi tempur yang dimiliki. Dari segi ofensif, dia bisa meningkatkan efektivitas kemampuan khusus. Dari segi defensif, dia bisa menahan serangan bahkan mengurangi efek kemampuan lawan. Sedangkan dari segi psikologis, dia bisa melepaskan aura intimidasi, menimbulkan rasa takut, hingga memberi tekanan mental yang luar biasa. Maka dari itu, tidak heran jika Reiatsu sering dijadikan tolak ukur utama untuk menilai kekuatan seorang karakter di Bleach. Hal itu pun selaras dengan apa yang pernah Aizen katakan, bahwasannya pertarungan Shinigami adalah pertarungan antar Reiatsu. Oke teman-teman, untuk mengetahui karakter mana yang memiliki Reiatsu paling besar, mari langsung saja kita masuk ke dalam urutan ulasannya. Shunsui Kyoraku. Menilik dari karakteristiknya, Kyoraku memang seperti orang yang sangat pemalas, terutama di dalam pertempuran di mana dia jarang sekali melepaskan kekuatan penuh. Namun di Core 3 kemarin, akhirnya kita bisa mengerti alasan kenapa Kyoraku bertindak demikian. Itu tiada lain adalah karena Reiatsunya yang sangat besar. Terbukti ketika Kyoraku melepaskan Bankai, Reiatsunya mampu menyebar luas hingga menutupi sebagian wilayah Warworld, membuat siapapun yang berada di sana akan merasakan aura intimidasi yang sangat pekat, bahkan sampai membuat suasananya pun terasa begitu mencekam. Berkaca pada itulah, Reiatsu Kyoraku tentu masuk ke dalam salah satu yang paling besar, karena sekelas Ichigo saja saat itu langsung berkeringat dingin ketika merasakannya. Bankai, Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinju. Gerard Valkyrie. Sebagai jantung dari Soul King, tentu tak perlu kita ragukan mengenai Reiatsu yang dimiliki Gerard Valkyrie. Dengan Reiatsunya yang sangat besar, dia mampu menopang kekuatan Shrifnya, yaitu keajaiban, seperti memperbesar ukuran tubuh tanpa batas, menyembuhkan luka fatal dengan sangat mudah, dan juga mampu melepaskan serangan dengan daya hancur yang luar biasa. Bahkan tak hanya itu saja, ketika Yuhava memberinya kekuatan Stand Ritter yang telah di Ausfahlen, Reiatsu Gerard semakin meningkat pesat, membuatnya menjadi sosok yang sulit dikalahkan, sampai-sampai 3 kapten teratas sekalipun belum cukup untuk bisa menandinginya. Kenpachi Zaraki. Sejak awal kemunculannya, Zaraki memang sudah ditunjukkan memiliki Reiatsu sangat besar. Saking besarnya, dia sampai menggunakan penutup mata untuk bisa meredam pancaran Reiatsu yang keluar. Oleh karena itu, ketika Zaraki melepaskan penutup mata, lonjakan Reiatsunya sering menciptakan ledakan energi yang sangat masif, sehingga hal itu pun membuat lawan-lawan kuat yang dihadapi akan langsung terintimidasi. Namun meski begitu, sebagai orang yang gila bertarung, Zaraki selalu meredam Reiatsunya ini. Hal itu bertujuan agar dia bisa menyeimbangkan kekuatan untuk menikmati pertarungan selama mungkin. Imbas dari kebiasaannya itulah, tanpa disadari, membuat potensi kekuatan Zaraki perlahan mulai terkekang. Hingga setelah menjalani pertarungan bersama Unohana, potensi penuh Zaraki akhirnya keluar. Dengan pengendalian Reiatsu yang cukup, dia mampu melepaskan kekuatan penghancur dari Shikai dan Bankai. Dengan Shikai, dia bisa menghancurkan segala bentuk imajinasi milik Grammy, dan dengan Bankai, dia bisa menjadi sesosok monster buas yang sanggup melumpuhkan Gerard walau sementara.
Berdasarkan itu semua, tidak heran Zaraki dinilai memiliki potensi lebih jika berbicara soal besaran Reiatsu. Terbukti meski pengendaliannya buruk, tapi dia sudah mampu menumbangkan banyak lawan kuat, yang mana hal itu dilakukan hanya dengan bermodalkan insting liar dan keganasannya dalam mengayunkan pedang. Genryusai Shigekuni Yamamoto. Tak usah diragukan lagi mengenai Reiatsu dari sosok legenda satu ini, di mana Reiatsunya digambarkan seperti kobaran api yang sangat membara. Bukti nyata dari Reiatsunya bisa dilihat pada saat menghadapi Kyoraku dan Ukitake. Di sana ketika Yamamoto menunjukkan keseriusan, Reiatsunya langsung memancar keluar sampai menciptakan tekanan hebat. Bahkan saat itu, Nanao yang berada di sekitar pun seketika tersungkur seolah merasakan rasa takut yang begitu mendalam. Selain itu, dengan pengendaliannya yang hebat, Reiatsu Yamamoto juga bisa diperluas oleh penggunaan Zanpakuto. Zanpakutonya bernama Ryujin Jaka, yang mana dalam wujud Shikainya, dia mampu menghasilkan api berkobar di sekitar tubuh, sedangkan dalam wujud Bankainya, dia mampu menghasilkan suhu panas luar biasa yang bisa melanda kekeringan di seluruh Seiretei. Anggota Divisi 0. Selain Senjumaru, sebenarnya belum jelas bagaimana besaran Reiatsu dari masing-masing anggota Divisi 0. Tapi jika merujuk pada perkataan Kyoraku, mereka dinilai memiliki Reiatsu yang sangat besar karena memang dia berkata bahwa kekuatan semua anggota Divisi 0 setara dengan gabungan dari seluruh pasukan Gotei 13. Sebagai contohnya saja, Senjumaru sempat menunjukkan bagaimana tingkat kekuatan Reiatsu yang dia miliki. Hal itu terjadi ketika para anggota Divisi 0 melepas segel sumpah darah, yaitu segel yang mencegah mereka untuk melepaskan kekuatan penuh. Setelah segel tersebut dilepas, Senjumaru saat itu mampu menghasilkan lonjakan Reiatsu yang sungguh besar, memungkinkannya untuk bisa menggunakan Bankai, dan hal itu pun membuat tiga dunia yaitu Soul Society, Hoikomundo, dan dunia manusia seketika terguncang hebat. Berdasarkan itulah, bisa ditarik kesimpulan bahwa semua anggota Divisi 0 memiliki besaran Reiatsu yang sama, meskipun dengan satu catatan, yaitu mereka harus melepas segel sumpah darah terlebih dahulu. Ichibe Hyosube. Sebagai pemimpin dari Divisi 0, Ichibe memiliki kebebasan untuk melepaskan kekuatan penuh karena tidak terikat dengan segel sumpah darah. Pada potensi penuhnya ini, Ichibe mampu menunjukkan pengendalian Reiatsu yang begitu hebat. Saking hebatnya, Reiatsu besar yang dia miliki sampai tidak dapat dirasakan oleh Yuhava selama pertarungan. Itu artinya, penguasaan Ichibe terhadap Reiatsu berada di atas level rata-rata, dan hal itu pun dibuktikan dari bagaimana dia sanggup mengerahkan seluruh kemampuan pada Yuhava, seperti melepaskan Hado tanpa mantra untuk menghancurkan Bloodfen Anhaben, menggunakan Shikai untuk menghilangkan nama dan kekuatan Yuhava, serta menggunakan Bankai Shirafude Ichimonji untuk mengganti nama Yuhava menjadi semut hitam. Kurosaki Ichigo. Sebagai karakter utama, Ichigo tentu dibekali Reiatsu yang sangat besar, yang mana Reiatsunya ini berasal dari tiga sumber kekuatan, yaitu Shinigami, Hollow, dan Quincy. Untuk Reiatsu Shinigami, puncaknya Ichigo tunjukkan setelah melalui pelatihan panjang di dalam Dangai. Pada saat itu, Reiatsu Ichigo meningkat pesat sampai tidak bisa dirasakan oleh Aizen. Bahkan setelahnya, dia mampu bertransformasi ke dalam mode Final Getsuga Tensho, yang mana dalam mode ini, dia pun sanggup melancarkan teknik Mugetsu yang menghasilkan gumpalan Reiatsu berwarna hitam pekat. Kemudian untuk Reiatsu Hollow, puncaknya Ichigo tunjukkan ketika hilang kendali dan berubah ke bentuk Vasto Lorde. Di sana dengan Reiatsunya yang super besar, Ichigo berhasil membalikkan keadaan melawan Ulquiorra.
dia juga berhasil mengalahkannya dengan tembakan Zero yang begitu destruktif sampai-sampai ledakan yang dihasilkannya pun saat itu sanggup mengguncang seisi Las Noches. Dan terakhir untuk Reiatsu Quincy, puncaknya Ichigo tunjukkan setelah mengetahui fakta tentang Zanpakuto Zangetsu. Saat itu mengetahui Zangetsu adalah sumber kekuatan Quincy, Reiatsu Ichigo seketika meningkat pesat. Bahkan sesaat dia menggenggam Zangetsu, Reiatsunya sudah sanggup menguapkan air di area danau luas. Berbekal 3 sumber kekuatan itulah, tidak heran selama ini Reiatsu Ichigo terus-menerus mengalami lonjakan hebat. Meski awalnya Ichigo tidak mampu mengendalikan Reiatsu campuran ini, tapi lambat laun setelah menjalani pelatihan di Istana Soul King, dia pun kini sanggup mengendalikannya dengan menyatukan 3 sumber kekuatan. Terbukti pada saat pertempuran akhir, Ichigo cukup banyak menunjukkan peningkatan kemampuan seperti memperkuat teknik andalan Getsuga Tensho, menghasilkan teknik baru yaitu Getsuga Jujitsu, mengakses teknik pertahanan Blood Fan, berubah wujud ke mode penggabungan 3 kekuatan, menggabungkan teknik Getsuga Tensho dengan Grand Ray Zero, dan juga melepaskan Terubankai Tensei Zangetsu yang sayangnya dipatahkan oleh Yuhava karena dinilai terlalu kuat. Bangkai. Sosuke Aizen. Berbicara mengenai Reiatsu, tentu saja karakter yang pertama kali terlintas di kepala kita adalah si beliau satu ini. Bagaimana tidak, sedari dulu Aizen sudah dibekali tekanan spiritual sangat besar. Dia juga dikenal sebagai sosok jenius yang sangat ahli dalam mengendalikan Reiatsu, baik dari segi ofensif, defensif, maupun psikologis, semuanya dapat dia kerahkan dengan output yang luar biasa. Apalagi setelah menyatu bersama Hogyoku, tingkat Reiatsu Aizen semakin padat, kuat, dan terkonsentrasi, membuatnya mampu berevolusi ke tingkat yang tak bisa dirasakan oleh para kapten biasa, dan karena itulah banyak orang pun menganggap bahwa keberadaan Aizen sudah melampaui batasan antara Shinigami dan Hollow. Berdasarkan itu semua, sangat wajar jika Aizen termasuk ke dalam salah satu potensi ancaman Yuhava, yang mana potensi ancaman ini dikarenakan Reiatsunya yang besar dan pengendaliannya yang sungguh hebat. Bukti dari kehebatannya bisa dilihat pada saat pertempuran akhir. Saat itu meski disegel di kursi Muken, dia masih mampu merasakan berbagai kejadian di Soul Society, menciptakan perisai pasif untuk membunuh siapapun yang lebih lemah mendekat, melepaskan Hado 90 Kurohitsugi untuk melenyapkan gumpalan hitam, menembakkan ledakan Reiatsu untuk menembus penghalang Shakonmaku, menahan efek kemampuan Shrift milik Najakub, mempengaruhi penglihatan Almighty dengan Kyoka Suigetsu, dan yang paling mengejutkan adanya fakta bahwa selama ini Reiatsu Aizen menjadi salah satu penahan terbesar dari tertutupnya gerbang neraka. Yuhava. Sebagai putra Soul King, bisa dipastikan Yuhava adalah pemilik Reiatsu terbesar di antara semua karakter di ketiga dunia. Bukti kebesaran Reiatsunya tercermin dari berbagai manifestasi kemampuannya yang luar biasa. Dia mampu membagi sebagian jiwa pada orang lain, mengambil kembali jiwanya dengan ritual Aus Vahlen, memanipulasi Reishi dengan skala yang lebih kompleks, menyerap kekuatan milik lawan dengan sang altar, membangkitkan kekuatan Shrift para Stenritor, dan juga memanipulasi masa depan dengan penglihatan The Almighty. Dilihat dari itu semua, bisa kita bayangkan seberapa besar Reiatsu yang dimiliki sang Raja Quincy Yuhava. Hanya dengan kehadirannya saja, dia sudah mampu membuat semua Quincy bertekuk lutut, menaklukkan Hoiko Mundo dengan begitu mudah, menyegel bangkai Zenkanotachi milik Yamamoto. Bahkan ketika Ichigo meluapkan Reiatsunya yang berkobar, sedikit pun dia sama sekali tidak bergeming. Apalagi setelah berhasil menyerap Soul King, Reiatsu Yuhava tentu menjadi jauh lebih mengerikan dan lebih gila lagi. Reiatsunya sampai meluap menciptakan makhluk-makhluk hitam, dan tak cuman itu, dia juga sanggup memberi guncangan hebat pada ketiga dunia dengan membentuk fondasi Istana Warwet untuk menyatukan semua dunia. Berkaca pada itulah, tidak heran jika Reiatsu Yuhava dianggap sebagai penahan terbesar dari gerbang neraka sama seperti Aizen.
Hal itu pun diungkap oleh Zayel Aporo pada manga No Bridge from Hell, di mana saat itu dia menyebut bahwa gara-gara Yuhava mati, Aizen disegel, dan meninggalnya beberapa kapten, gerbang neraka pun bisa terbuka dari dalam. Ausberen. Soul King. Sebagai sosok yang dianggap dewa, Soul King tentu merupakan entitas terkuat yang memiliki reatsu super besar. Meski keberadaannya hanya terbujur kaku di istana, tapi dengan kekuatannya, dia sanggup menciptakan dan menopang siklus kehidupan 3 dunia. Karena itulah ketika Yuhava menyerapnya, tekanan spiritual yang dipancarkan begitu dahsyat, sampai-sampai stabilitas 3 dunia pun terguncang dan perlahan goyah. Selain itu, Soul King juga memiliki kemampuan The Almighty yang jauh lebih superior dari Yuhava. Ditambah lagi, bagian tubuh atau fragmennya juga dibekali keinginan dan kekuatan masing-masing. Seperti jantung yang tertanam di tubuh Gerard memiliki keajaiban untuk terus bertambah kuat. Lengan kiri yang memilih diam di tubuh Pernida memiliki fungsi untuk mengatur kemajuan. Lengan kanan yang tertampung di tubuh Ukitake memiliki fungsi untuk menghentikan proses perkembangan. Demikian pula otaknya yang disinyalir tinggal di tubuh Grammy memiliki fungsi untuk mewujudkan imajinasi. Dengan besarnya kekuatan spiritual itulah Soul King dinyatakan sebagai makhluk yang tidak hidup dan tidak mati. Tak peduli jika dia dimutilasi, disegel ataupun dibunuh, kekuatannya akan terus ada dan tetap eksis. Hal itu pun tercermin dari status kekuatannya yang kini bersemayam di mayat Yuhava untuk menopang kembali 3 dunia. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Selain 10 karakter tadi, manakah menurut kalian karakter yang bisa menandingi kekuatan reatsu mereka? Tulis jawabannya di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.